Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya mohon maaf karena baru bisa memberikan tanggapan sekarang. Qadarullah 2 hari ini kena sakit ya, ada meriang dan sedikit radang tenggorokan. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, untuk yang pertama ada Bu Rizka. Bu Rizka sudah bagus, cuma ada beberapa yang bermasalah. Yaitu untuk Bu Rizka sudah bagus secara keseluruhan. Cuma ada beberapa yang tidak bisa disebut tidak salah 100%, cuma kurang. Seperti contohnya ketika ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, jangan di a'udzu billah. Kalau mau mengaji, bagusnya itu kepalanya tidak ditundukkan, biar suara itu tidak berubah dan turun ke hidung. Kemudian sisanya itu penempatan ikhfa dan tidak masuk dalam kesalahan yang besar. Cuma Bu Rizka di sini paling ringan kesalahannya. Sisanya bagus, temponya tidak berubah-berubah, 2 harakatnya sama, 4 harakatnya sama semua. Khair insyaallah. Jazakumullah khairan ya. Mas Waisul Qurni, suaranya bagus, secara umum bagus, cuma ada beberapa yang lumayan fatal. Yang pertama itu makhrajnya yang sampai bisa merubah makna, yaitu di situ ada huruf dha dan dha terbalik. Ketika bunyi ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dha, bukan minadh-dhanni inna ba'dha baru adh-dhanni itu yang pertama. Kemudian ini ada namanya tidak konsisten di nadanya, bukan di nadanya, di panjang pendeknya. Dimana pas awal temponya udah pelan tuh, sudah pelan. Ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika sudah pelan begitu, mulainya sudah pelan, maka sampai akhir tidak boleh dicepatkan. Jangan di sini ketika bunyinya a'udzu, nanti ketika bilang di alladzina dibuat cepat, alladzina, padahal harusnya alladzina. Dua harakatnya, yaitu ketukannya, lama ketukannya itu harus sama, tidak boleh berubah. Jangan 2 harokat di ayat A itu cepat, 2 harokat di ayat B itu lambat. Nah, ini namanya tidak konsisten dalam mizannya. Habis itu ada beberapa yang bisa hampir terhitung kepanjangan masuknya dalam lahnul khafi, di mana ketika ya ayyuhalladzina amanu, tadi di situ masnya manjangin jadi ya, tapi sempat kalau dihitung mungkin hampir lebih dari batas yang seharusnya. Nah, itu jangan dibiasakan. Jadi kalau mau diambil aman jangan sampai 6 apalagi, dan begitu. Secara keseluruhan itu saja. Kemudian nanti untuk sisanya nanti saya sampaikan, karena bukan cuma masnya saja, tapi hampir seluruh peserta ada kesalahan di beberapa makhraj. Itu saja, jazakumullah khairan. Kemudian di sini ada Adik Fawaz Ilman yang suaranya enak, lumayan konsisten panjang pendeknya, cuma ada beberapa bagian yang bermasalah. Itu yang pertama, ini masuknya qiraah dengan tilawah dengan maqamat ya. Maqamat itu ada beberapa peraturannya. Salah satunya adalah dia nggak boleh terputus nafas atau terputus suara. Jadi sebenarnya ketika orang itu membaca maqamat, dia bisa kok tidak keluar dari tajwid yang benar. Kayak contoh wa id qataltum, dia nggak berhenti 1 detik. Kalau dia berhenti jadi wa id qataltum nafsan. Nah, itu kan dia jadi memotong 1 kata. Itu tidak boleh, nafsan. Jadi harusnya wa id qataltum nafsan. Di situ di gunnah-gunnahnya, di ikhfa'nya, di situ baru dia nahan. Kemudian ketika ta'awud,
Ketika ta'awud itu yang sering luput itu orang pikir pokoknya suaranya rendah, habis itu tidak sesuai tajwid juga enggak apa-apa. Tetap harus sesuai tajwid. Di sini ada yang paling fatal yaitu kha-nya berlebihan. Yang lain mungkin juga begitu, cuma ini paling kelihatan mungkin karena mic-nya dekat ya. Di situ ada kha. Kha. Ketika bunyi kha kita enggak harus sampai kha 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 kha. Wallah wallah. Dia juga bukan wallah, enggak monyong, dia harus wallahu muh. Bedanya sama ha itu di bawah. Ha ini kha. Dia enggak sampai kha muh, enggak sampai seperti itu. Itu saja. Jazakumullah khairan. Insyaallah secara keseluruhan sudah bagus. Selanjutnya ada Mbak Ika Fariha. Mbak Ika Fariha sebenarnya secara keseluruhan bagus, cuma terlalu sering salah dalam makhrajnya. Jadi makhrajnya sering sekali salah dan beberapa itu fatal. Seperti kata hal tara min futur. Di situ harusnya pakai to, harus pakai to, bukan pakai ta. Kemudian ketika bilang syayatin, syanya kurang tebal, jadi kayak sa. Dan beberapa kali kho-nya habis itu so-nya itu salah berulang. Jadi mengurangi poin di namanya lahanul khafi. Tidak sampai membuat merubah makna, tapi mengurangi kebaikan dalam membaca Quran. Insyaallah tinggal dilatih lagi terus makhraj-makhrajnya, insyaallah nanti bisa jadi lebih baik. Barakallahu fiikum. Selanjutnya ada Adik Syifa Nafisha, sudah bagus, cuma ada beberapa kesalahan, yaitu pertama di ta'awudnya, kemudian ketika bilang Allahu la ilaha illa, jadi hamzahnya itu jangan jadi Allahu la ilaha ditipis dengan satunya illa, jelas i-nya. Jadi dia harus sama terus. Beberapa kali sering salah, dan terutama di akhir, pas di awal itu kelihatan agak buru-buru, di akhir kelihatan kesusahan. Nah, ada kemungkinan adiknya ini perlu untuk lebih sering baca Quran lagi. Jadi Al-Quran itu kalau kita jarang baca, ya kita asing, kita nggak kenal dengan huruf-hurufnya, bentuk-bentuk kalimatnya. Dan nanti kalau memang berniat untuk menghafalkan Quran atau mempelajari Al-Quran, sering-sering membaca Quran itu sangat penting. Sering-sering membaca Al-Quran itu sangat penting. Kalau jarang dibaca, kita akan susah bacanya itu. Nanti kayak tadi fakhla'na alaik. Di situ nggak boleh jadi fakhla, nggak boleh terlalu kha juga nggak boleh. Na'alaik innaka bil wadil muqaddasi, tu di situ to bukan ta. Barakallahu fikum, lebih sering lagi dibacanya. Selanjutnya ada Adik Siti Hafizah Nur Hamidah. Ini udah bagus deh ya, di umur segitu ngajinya udah bagus, itu sebuah prestasi, tinggal dikembangkan lagi. Jadi fokus selanjutnya bisa fokus di makhrajnya. Secara mizannya udah bagus, sudah rapi, cuma makhrajnya lumayan kacau. Dari ta'awudnya, zanya jadi zu, habis itu lamnya itu ketebelan terus. Jadi kehitung salah terus lamnya. Harusnya bila, bismillah. Jangan terlalu mil itu agak ke dalam. Nah, diulang-ulang, sering dilatih makhrajnya. Tapi secara mizannya udah bagus, konstan, dia rapi. Nanti insya Allah nada bacaan, kemudian kekuatan nafas untuk ngajinya itu ngikut. Asal makhrajnya udah diperbaiki dan sering-sering baca. Ya, kalau udah sering-sering baca, insya Allah nanti lancar, jadi bagus. Barakallahu fikum. Kemudian untuk Ibu Susan, saya kurang kedengaran gue ya, karena suaranya kecil banget. Tapi kalau diperhatikan dari bibirnya, yang salah itu kebanyakan di huruf tebal. Ketika bilang huruf tebal, a'udzu billahi minasya, dia syaita, dia nggak boleh po. Nirrah nggak boleh ro.
jim, bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak boleh monyong. Nggak boleh monyong karena monyong itu untuk dhammah. Itu Bu ya. Paling banyak salahnya di situ. Sisanya ada huruf za-nya kurang bergetar karena harusnya kalau bergetar, getarannya itu kedengaran sampai saya. Itu kurang getar, kayaknya ditempel Bu ya. Kayaknya ditempel itu. Harusnya za bukan za. Itu ditempel, harusnya digetarkan. Tidak boleh, jangan ditempel. Cuma disentuh aja. Sisanya Ibu bisa lebih keras lagi dan diperhatikan bibirnya jangan monyong saat huruf-huruf tebal, kecuali hurufnya memang dhammah. Apa dia ru, apalagi su, tu, u. Nah sisanya kayak ko, to, ro, itu kita nggak bilang ro. Nah kita nggak monyongin bibirnya. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ada Bu Ida Sahlan. Bu sudah bagus, stabil panjang pendeknya. Kemudian ada makhraj yang emang Ibu mungkin perlu latihan lagi untuk membedakan antara za dan vo. Jadi jangan disamain jadi za dan zo saja. Zo. Bukan, dia jadi vo. Kemudian ada beberapa seperti ketika Ibu bilang a'udzu, dia nggak harus dibalikin bibirnya. Nggak harus a'udzu, nggak harus. Dia boleh tetap a'udzu karena sering kali itu salah, baliknya nggak tepat, nggak baik, jadi bunyinya malah berubah jadi nggak boleh. Habis itu syaito, jangan syayu. Nah, masih agak berubah, harusnya di situ benar-benar sya dan ya, jadi syaito. Kemudian ada inna lamarduduna. Inna itu dua hamzah, bacanya harus sama-sama jelas. Jangan satunya inna. Harus inna lamarduduna. Itu tinggal dimantapkan lagi makhrajnya. Insyaallah kalau makhrajnya udah bagus, stabil juga, bisa lebih baik. Bisa sering-sering aja lagi Bu ya. Ibu Aulia Kusumawati, di sini Ibu banyak sekali salah, yaitu di makhraj huruf-huruf tebal itu Ibu monyongkan. Kayak harusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu jadi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ra, Ibu jadi ra. Idza waqa, Ibu waqo. Ya, itu salah Bu. Tidak boleh dimonyongkan. Kenapa? Sekali lagi karena monyong itu hanya untuk kalau dia dhammah. Kalau tidak dhammah, bunyinya tidak u, Ibu jangan dimonyongkan. Ya, tetap bilangnya syaitonir rajim. Itu. Kemudian ada beberapa ketika Ibu bilang azwaja, itu ditipisin ikhwanya, azwaja thalathah. Jangan di jangan dimonyongkan. Ashabul mash'amah, tadi Ibu jadi kayak mas'amah. Kemudian as-sabiqun, qafnya diperjelas, di situ kelihatan kayak kaf. Habis itu na'im, ada ainnya agak tipis, terlalu tipis, sedangkan ain itu harus berada di tengah-tengah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Bisa diperbaiki lagi pengucapan huruf-huruf tebalnya, insyaallah bisa jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Seluruh peserta yang sering salah itu, yang pertama paling banyak itu di ta'awudnya. Dia harusnya tidak mendengung ketika bilang a'u, dia enggak a'u, dia harus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada beberapa huruf yang sering salah. Di situ ada dha kebalik sama dha. Kemudian ada kho-nya ketebelan, jadi kho itu terlalu dalam. Harusnya tipis, kho tipis saja. Kemudian ada
so, ada sya, jangan dimonyongkan, so juga jangan dimonyongkan, sya jangan ditarik, sya, jangan begitu, biasa saja, sya, karena dia tidak disuruh monyong. Kemudian ada ko, ada kof di situ. Kemudian ada janya mungkin karena banyak yang orang Jawa Barat itu sering terlalu tipis, jadi dia harusnya agak tebal, ada penekanan di situ, ja, jadi bukan syaitonir rajim, bukan jim, syaitonir rajim. Sisanya ada lafzul jalalah, ada ro tebal sama ro tipis, ri, ri-nya tipis. Kenapa? Karena dia kasroh. Itu saja. Kemudian ada panjang pendeknya, harokatnya. Panjang pendeknya distabilkan, jangan pindah-pindah. Di sini dua harokatnya 2 detik, di sini dua harokatnya 1 detik. Nggak boleh pindah-pindah. Panjang pendeknya dalam sekali baca. Kemudian diperjelas harokatnya ketika bilang al-ha, a, fathah, i, alhamdu, du, monyongnya dihabiskan, du, li, diperjelas. Jadi jangan alhamdulillah, alhamdu dihabisin, alhamdu, ya ayyuhal, ya ayyuha dihabiskan biar harokatnya jelas, nggak kelihatan kayak ayyuha. Ladhinya juga nggak kayak ladhi, bukan ladhi itu. Kemudian ikhfa'nya bisa dipelajari. Di situ ada ikhfa yang kalau untuk huruf-huruf yang tipis seperti ta, sa, fa, kita mendekat ke makhrajnya yang tipis itu. Ketika saya bilang wa antum milsa, beda ketika kita ke huruf yang tebal. Milqo, apalagi dan sejenisnya. Jadi bunyinya berbeda, tidak semuanya jadi cuma eng. Dan khusus untuk kaf itu jadi minkum, dia kayak NG benar, hampir kayak NG benar. Itu saja dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf karena baru bisa memberikan penjelasan, karena selama 2 hari ini agak kurang enak badan dan sempat terkapar. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan kita selalu dan memberikan kita taufik untuk selalu mempelajari Al-Quran. Barakallahu fikum.